Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Kembali lagi dengan Pak Alis dalam pembelajaran matematika. Kali ini Pak Alis akan melanjutkan pembahasan soal dalam persiapan dalam penilaian akhir semester Gasal tahun 2020 bagian keempat ya. Berarti ini soal terakhir, yaitu soal nomor 31 sampai dengan nomor 40. Oke, mari kita ikuti video selengkapnya. Kita langsung ke soal nomor 31. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Nilai dari maksimum ya dari ini fungsi fx sama dengan 5x tambah 6y adalah ya. Oke. Pertama di sini yang kalian harus perhatikan itu adalah yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut adalah nilai-nilai pojoknya. Nah, pojok itu yang ada di arsiran. Nah, berarti seperti ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3 ya. Ini namanya titik pojok. Nah, kalau kita kasih nama A, B, C, misal ini A, B, kemudian C, ini berarti kita belum mengetahui titik B ya. Titik A kita jelas sudah tahu ya. Kita buat tabel seperti ini dulu. Titik A itu adalah 0,4. Titik B ini kita belum tahu. Kita tulis gini dulu aja. Kemudian titik C itu adalah 5,0. Nah, untuk fungsinya tadi itu adalah 5x ditambah 6y. Nah, titik A ini berarti yang depan x kemudian yang belakang y ya. Berarti 5 kali x nya 0 ditambah 6 kali 4. Nah, berarti 0 tambah 24. Kemudian yang C 5 kali 5 ditambah 6 kali 0. Ini berarti 25 ya. Nah, sedangkan titik B kita bisa cari dulu. Mencari titik B dengan cara eliminasi lah. Kira-kira mana yang dieliminasi? Oke. Di sini ada dua garis. Misalnya di sini garis pertama dan ini garis yang kedua. Untuk garis yang pertama di sini ada angka 5 dan angka 5 ya. Maka kita pasangkan 5x ditambah 5y sama dengan 5 kali 5 25. Sedangkan garis yang kedua di sini ada angka 4 dan angka 6. Nah, berarti 4x ditambah 6y sama dengan 4 kali 6 24 lah. Ini kenapa untuk yang 4 ini di sumbu y kok nyebutnya 4y lah. Emang dibalik ya. Jadi 4 ini di y tetapi nyebutnya 4x. Kemudian 6 itu di x nyebutnya y. Jadi 4x tambah 6y sama dengan 24 lah. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Ini saya bagi 5 ya. Yang bawah saya bagi 4. Maka hasilnya yang atas adalah x ditambah y sama dengan 5. Yang bawah bagi 4 x dibagi 2 ya maksudnya. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, kemudian untuk mengeliminasi ini kita bisa mengalihkan atau x ya. Di sini x nya 1, yang bawah 2. Berarti ini perlu kali 2, yang ini kali 1. Nah, hasilnya Pak Alis tulis di bawah. Yang atas kali 2 semua, berarti 2x tambah 2y sama dengan 10. Yang bawah kali 1 tetap 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, x nya udah sama, ini tinggal digonjreng saja, hilang. 2y kurangi 3y itu min 1y sama dengan 10 kurangi 12 min 2. Maka nilai y-nya adalah positif 2. Nah, untuk mencari x-nya kita bisa salah satu persamaan. Misal ini yang saya pakai, x tambah y sama dengan 5. Nah, y-nya 2. Berarti x tambah 2 sama dengan 5. Maka x-nya adalah 5 kurangi 2. Berarti 3 ya, jelas ya. Nah, maka untuk titik B ini itu adalah 3,2. Jadi x-nya dulu. Masuk lagi. Berarti 5 kali 3 ditambah 6 kali 2. Jadinya 15 ditambah 12 27. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Yang ditanyakan kan nilai maksimum. Berarti yang paling besar itu 27. Oke. Kesimpulannya berarti nilai maksimumnya adalah 27. Oke, lanjut ke nomor 32. Pada gambar di bawah ini, daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari program nilai. Ini sama seperti 31, tetapi semua titiknya sudah diketahui, berarti lebih gampang. Nah, berarti untuk titik pojoknya di sini 1, 2, 3.
Kasih nama yang sama A, B, dan C. Nah, titik A itu adalah 0,5, titik B adalah 2,4 karena sudah diketahui tidak perlu dicari. Titik C adalah 4,0. Nah, semuanya ini kita masukkan ke fungsi objektifnya, yaitu 2x tambah 3y. Yang atas, yang depan itu x, yang belakang y ya. Oke. Ini berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 5, berarti 15. 2 kali 2 tambah 3 kali 4, 4 tambah 12, 16. 2 kali 4 ditambah 3 kali 0, 8. Nah, pertanyaannya tadi yang maksimum juga ya, berarti yang paling besar, berarti 16. Oke, jelas bahwa nilai maksimumnya adalah 16. Lanjut ke 33, daerah yang merupakan penyelesaian. Lah, ini cuma menggambar saja ya. Berarti dari gambar yang sudah ada ini Pak Lis nanti langsung diarsir saja. Caranya dibuat kotaan yang sudah pernah Pak Lis jelaskan sebelumnya. Ketika X-nya 0 berarti X-nya ditutup, berarti ini hilang ya. Jadi 12 bagi 2 6 Y-nya. Sedangkan kalau Y-nya yang 0 berarti Y-nya yang ditutup, berarti ini hilang. Jadi 12 dibagi 3 itu 4. Nah, lanjut ke yang garis kedua, X, Y, 0, 0. Kalau X nya 0 ditutup berarti Y nya 8 bagi 2 4. Sedangkan kalau Y nya 0, ini Y nya ditutup di sini ya, berarti X nya 8. Nah, maka jelas di sini untuk gambarnya 6 sama 4. Ini 6 sama 4 itu untuk garis pertama ini. Arahnya ini ya, lihat ya, tandanya kan ke sana, berarti menyemburnya ke kanan. Nah, sedangkan yang kedua ini sama, ke sana juga, ini ke sana. Oke, kemudian ini X-nya antara 0 sampai 8. Antara 0 sampai 8 itu berarti dia tengah-tengah. Nah, berarti kita arsir yang tidak di tengah-tengahnya. Nah, kemudian ini yang mengitari ini harus selalu diarsir. Nah, berarti jelas bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang di sini. Ini HP nomor 1 kan, berarti ya, berarti jawabannya adalah nomor 1. Nah, lanjut ke 34. Lah, kalau kamu dapat soal nomor 34, ini namanya kan model matematika. Kalau biasanya kamu mengerjakan dulu kan pakai tabel gitu ya, gini. Misalnya di sini ada buah, rambutan sama duku. Berarti ditulis rambutan sama duku. Kemudian di sini ada harga sama apa ini, daya tampung. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti di sini Pak Lis ajari untuk cara yang lebih cepat ya. Caranya adalah kalian pilih tanda kurang, lebih lah. Ini ketika ada ABC-nya. Tapi kalau nggak ada ABC-nya kan nggak bisa. Maka perhatikan di sini untuk tanda yang memenuhi kurang lebih ini. Kurang lebih. Kita lihat di A, kurang lebih lah, salah. Berarti A salah. Yang B, kurang lebih. Nah, berarti ada kemungkinan. Yang C, kurang lebih, salah. Yang D, kurang lebih, berarti ada kemungkinan. Yang E, kurang lebih lah, berarti salah. Maka kemungkinan jawabannya adalah A sama D. Nah, kemudian yang mana? Lihat di sini perbedaan antara B sama D itu letaknya di angka ini, 4x 5y, sedangkan D itu 5x 4y lah. Lihat di sini harga pertama yang disebutkan kan 2000, yang kedua kan 2500. Nah, kalau ini kita bagi 500, bagi 500 ini berarti dapatnya itu 4. Sedangkan ini kalau bagi 500 dapatnya 5. Sorry. Ini berarti dapatnya itu 5. Nah, urut berarti yang depan itu X, yang di belakang Y. Berarti lihat yang angkanya 4x tambah 5y. Nah, berarti B ya ini. Nah, jelas berarti jawabannya adalah B yang benar. D berarti salah, terbalik, 5 sama 4 gitu ya. Lanjut ke nomor 35. Nah, ini sama, tinggal ngarsir aja. Untuk garis ini
X Y00 berarti ketika X nya 0 Y nya 6. Kalau Y nya 0 berarti X nya juga 6. Lihat angka 6 sama 6, berarti ini sama ini. Arah arsirannya, lihat ini tandanya. Tandanya kan ke arah sini ya, berarti nyemburnya ke kiri. Nah ini tinggal disembur saja. Terus yang satunya 2X ditambah Y kurang dari 8 ya, untuk garis yang kedua ini ya. Kalau kita buat tabel seperti ini, X0 Y0 sama. Kalau X nya 0 tutup berarti Y nya 8, Y nya 0 berarti ini 4. 8 bagi 2. Lihat angka 8 sama 4 ini, 8 sama 4. Lah arahnya kemana? Lihat arsirannya kan ke sana, berarti nyemburnya ke kanan, berarti ke sana. Terus yang pinggir-pinggir ini pasti diarsir. Nah, maka yang bersih adalah daerah yang ini. Nah, berarti daerah nomor 3 jawabannya. Kayak gitu ya. 36. Nah, sama seperti tadi kita langsung melihat saja tanda kurang-kurang lebih-lebih untuk soal nomor 36. Nah, lihat. Yang A kurang-kurang lebih-lebih memenuhi. Yang B kurang lebih salah. C kurang-kurang tetapi ini tandanya negatif, berarti salah. Yang D kurang lebih lah, ini ya, jadi salah. Yang E kurang-kurang lebih-lebih lah, ini ada kemungkinan benar lah. Terus mana yang berbeda antara A sama E lah di sini? 5X plus 5Y, yang E 5X plus Y ya. Lihat di sini angka yang disebutkan itu 5 baru 1 ya, berarti jelas 5X, yang di sini 1Y atau Y. Berarti jawabannya adalah yang E. Kayak gitu. Lanjut 37. Nilai minimum dari bentuk ini pada daerah lah. Ini berarti langkahnya agak panjang ya. Pertama adalah kita gambar terlebih dahulu. Untuk garis yang pertama ini X Y00, X nya tutup, berarti Y nya 4 bagi 2. Kalau Y nya ditutup berarti 4. Terus yang ini X Y00, X nya tutup 3, Y nya tutup juga 3. Gambar sederhana saja gambarnya. Pertama di sini untuk angkanya X nya 4, Y nya 2. X nya 4, Y nya 2. Nah, tarik garis. Arah arsirannya jelas ini ya, ke kiri. Nah, berarti ke sini. Terus yang ini tadi X nya 3, Y nya 3. 3 berarti di atasnya 2. Tarik garis lagi. Nah gini, arah arsirannya ke kiri lagi, berarti sini. Terus yang pinggir ini jelas pasti diarsir, berarti jangan dipilih. Maka jelas daerah penyelesaiannya ada di sebelah atas ini. Nah dari sini terlihat ada 3 titik pojok. Ini misalnya A, ini misalnya B, dan di sini misalnya C. Nah, titik A ini jelas, titik A itu 0,3. Titik A ya, Palis masukkan di sini. Titik A adalah 0,3. Titik B belum tahu nanti. Terus titik C nya adalah ini 4,0. Nah karena titik B belum tahu, nanti kita cari terlebih dahulu. Nah sebelumnya fungsi fxy nya yang ini, masukkan saja 2x tambah 3y. Kita cari titik B dengan menggunakan eliminasi antara dua persamaan yang sudah diketahui, yaitu yang ini x tambah 2y sama dengan 4, dan yang kedua yang ini x tambah y sama dengan 3 lah. Karena x nya udah sama, langsung kita gonjreng saja ya, x nya hilang, 2y kurangi y itu 1y, 4 kurangi 3 itu 1. Cari x nya, salah satu persamaan bisa kita ambil, yang bawah misalnya x tambah y sama dengan 3, berarti x tambah 1 sama dengan 3, maka x nya 3 kurangi 1 sama dengan 2 lah. Jelas berarti titik B adalah x dulu 2, y nya 1. Nah, baru kita masukkan ke fungsi objektifnya. Yang depan x, yang belakang y ya. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 3, berarti 9. 2 kali 2 ditambah 3 kali 1, 4 tambah 3, 7. 2 kali 4 ditambah 3 kali 0, berarti 8. Nah, pertanyaannya tadi adalah nilai minimum, hati-hati ya. Kalau maksimum yang besar, sedangkan kalau yang ditanya minimum itu yang berarti kecil. Nah, jelas di sini yang paling kecil adalah 7. Nah, berarti nilai minimumnya 7. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Sistem persamaan linear yang memenuhi dari daerah yang diarsir lah.
Ini kita langsung bisa melihat aja angka-angkanya di sini, angka 2 dan angka 4 ya. Ini persamaan pertama. Ini berarti 2x ditambah 4y sama dengan 2 kali 4 itu 8. Terus persamaan yang kedua, angkanya di sini bisa kita lihat 3 sama 2. Berarti 3x tambah 2y sama dengan 3 kali 2 itu 6. Bisa kita sederhanakan dan kita mengganti tanda per tidak samanya. Yang awalnya sama dengan nanti akan berubah menjadi pertidaksamaan, bisa kurang bisa lebih. Oke, yang atas dulu kita sederhanakan, kita bagi 2 berarti x ditambah 2y, 8 itu bagi 2 4 lah. Tandanya lihat di sini. Untuk persamaan pertama tadi garis yang ini kan daerah yang diharusnya di sini, ya kan? Nah, berarti karena ini gambar berarti tandanya itu ke atas ya, atau kurang dari atau lebih kecil. Sedangkan yang bawah ini tidak bisa kita bagi, berarti tetap 3x tambah 2y. Nah, ini sama yang diharusnya berarti daerah sini, maka tandanya ini sama, lebih kecil atau kurang dari. Kemudian jangan lupa yang fardhu ain ini, x lebih besar 0 dan y lebih besar dari 0. Nah, ini wajib ditulis. Maka nanti di opsi jawaban ABC-nan itu kita menulisnya ini menyamping, memanjang ya. Berarti ini kalau ditulis itu ya jadinya x tambah 2y lebih kecil 4, 3x tambah 2y lebih kecil 6, x lebih besar 0, y lebih besar 0. Nah, ini secara memanjang. Lanjut ke nomor 39. Himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini terletak pada daerah yang berbentuk lah. Bentuknya daerahnya, berarti ini caranya adalah menggambar saja ya. Cara menggambarnya sama seperti tadi. Kita buat tabel XY00. Kalau X-nya ditutup berarti Y-nya 40. Kalau Y-nya ditutup berarti 20. Yang kedua ini XY00, X-nya 0 ditutup berarti 40 bagi 2 20. Kalau Y-nya ditutup berarti 40. Gambar. Ini X, ini Y. Nah, di sini lihat angkanya X-nya 20, Y-nya 40. 20 sama 40. Tarik. Nah, arah arsirannya lihat di sini ke atas ya. Terus yang ini X-nya 40, Y-nya 20. Kebalikannya, ini 40. Ini 20, terus dihubungkan. Lah, arah arsirannya sama ya, ke kanan Zaina. Terus ini jangan lupa di diarsir juga lah. Maka daerahnya jelas di sini. Lah, kalau kita melihat daerah ini, nah ini gini kan. Nah, ini tuh berbentuk apa? Apakah segitiga? Apakah segi 4 atau apalah? Ini itu jawabannya adalah berbentuk segi 4. Oke, maka nanti jawabannya cari yang ini berbentuk segi 4. Terakhir ya, nomor 40. Sesuai dengan gambar nilai maksimum. Ini sama seperti soal yang sebelumnya ya. Ini berarti kita perlu mencari titik yang di tengah-tengah ini. Ada 3 titik pojok, 1, 2 sama 3 di sini. Nah, ini misalnya A, ini B, ini C. Berarti kita perlu mencari titik B ya. Nah, caranya dengan eliminasi. Ingat di sini ada angka yang garis pertama ya, 4 sama 2. Berarti 4x tambah 2y sama dengan 4 kali 2 8. Garis yang kedua ini ada angka 2 sama 3. Berarti 2x tambah 3y sama dengan 2 kali 3 6. Kemudian dari sini bisa kita sederhanakan. Yang atas bagi 2. 2x tambah 1y sama dengan 4. Yang bawah tidak perlu disederhanakan. 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, kemudian x-nya udah sama, kita gonjreng langsung. Y kurangi 3y itu min 2y. 4 kurangi 6 itu min 2. Maka y-nya min 2 bagi min 2 positif 1. Cari x-nya, ambil salah satu persamaan bebas. Misalnya saya ambil yang ini ya. Berarti 2x tambah 3y sama dengan 6. Y-nya masuk, berarti 2x tambah 3 kali 1 sama dengan 6. 2x tambah 3 sama dengan 6.
2x sama dengan 6 kurangi 3 ya, maka x nya adalah 3/2. Nah, masuk ke titik pojok. Nah, titik pojoknya tadi ada 3, yaitu titik A, B, dan C. Titik A jelas di situ adalah 0,2. Titik B tadi yang kita cari 3/2,1 ya, 3/2,1 sebentar. 3/2,1. Terus titik C nya ini ya 2,0. Nah, kita masukkan ke fungsi objektifnya yang ini, 2x ditambah 5y. 2 kali 0 ditambah 5 kali 2 berarti 10. 2 kali 3/2 ditambah 5 kali 1. Ini gonjreng saja, 3 tambah 5 8. 2 kali 2 tambah 5 kali 0 berarti 4. Nah, dari sini pertanyaannya maksimum lah. Maksimum berarti yang paling besar dari ketiga nilai ini adalah 10. Maka nilai maksimumnya adalah 10. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Ali sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian sukses dalam penilaian akhir semester tahun ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.